Oi la la andele, oi la la andele, la la andele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi ceria. Jumpa lagi dengan saya Edi Fusika, saya berikan guru bahasa Indonesia SMP Negeri 44 Raja Lebong, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengetahuan terkait dengan citraan dan makna puisi kontemporer. Apa itu puisi kontemporer? Puisi kontemporer yaitu puisi yang dibuat sesuai masa kini atau mengikuti perkembangan zaman yang tidak terikat dengan kaidah lari, bait, jumlah kata maupun pemilihan diksi. Puisi jika dilihat berdasarkan waktu ada 3. Yang pertama, puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Kemudian, apa saja jenis puisi kontemporer? Jenis-jenis puisi kontemporer ada banyak. Pertama, puisi mantra. Lalu puisi tipografi, kemudian puisi multilingual, kemudian puisi idiom baru, kemudian puisi konkret, kemudian puisi embeling, kemudian puisi tanpa kata, puisi mini kata, dan puisi supra kata. Saya akan mencoba untuk menjelaskan satu persatu jenis-jenis puisi kontemporer. Yang pertama, puisi mantra. Puisi mantra sendiri merupakan salah satu jenis puisi yang memiliki keterikatan dengan puisi lama, yaitu mantra. Puisi mantra kembali diangkat dan dikenalkan pertama kali kepada banyak orang oleh penyair Sutarji Kazum Bahari. Contoh puisi mantra karya Sutarji Kazum Bahari. Shanghai, ping di atas pong, pong di atas ping, ping ping bilang pong, pong pong bilang ping, mau pong bilang ping, mau pong bilang ping, mau bilang pong, mau ping bilang pong, mau bilang ping, ya pong, ya ping, ya ping, ya pong, tak ya pong, tak ya ping, ya tak ping, ya tak pong. Sembilu jarakmu merancap nyaring. Setelah pembacaan puisi tadi, kita dapat menganalisis makna puisi Shanghai karya Sutarji Kazum Bahari. Setelah kita menyaksikan pembacaan puisi tadi, kita dapat menganalisis makna pada puisi Shanghai karya Sutarji Kazum Bahari. Puisi Shanghai apabila dimaknai berdasarkan pilihan diksi yang digunakan pengarang pada tiap baris puisi tersebut mengandung unsur mengajak dan ikut melakukan kehendak orang lain meskipun melanggar hukum. Pelanggaran tersebut yaitu hukum agama, yaitu bersikap bohong. Mengapa? Karena ketika ping ya dikatakan pong, mau pong dibilang ping, sehingga kita dapat menganalisis
makna puisi tersebut adalah pernyataan bohong. Selanjutnya, citraan puisi Shanghai. Jika dilihat dari segi imaji, maka puisi Shanghai memiliki imaji visual dengan citraan penglihatan. Mengapa? Karena pingpong sebenarnya merupakan permainan olahraga, sehingga hal tersebut dapat kita lihat dengan menggunakan panca indera penglihatan dengan alat indera mata. Kemudian jenis-jenis citraan. Ada citraan penglihatan, ada citraan pendengaran, lalu perabaan, penciuman, pencecapan, dan terakhir yaitu citraan perasaan. Yang kedua yaitu puisi embling. Kata embling sendiri berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti nakal atau sulit diatur. Sesuai dengan namanya, puisi ini dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis puisi yang liar dan tidak beraturan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa contoh karya yang tidak sesuai dengan ketentuan umum dalam puisi. Oleh karena itu, puisi yang tidak mengikuti aturan puisi pada umumnya bisa disebut sebagai puisi embling. Selanjutnya, ciri-ciri puisi embling. Puisi embling pertama biasanya memuat kritik sosial untuk pemerintahan. Jadi puisi ini bersifat kritik sosial. Selanjutnya, puisi embling bisa juga digunakan untuk membuat sindiran kepada penyair puisi jenis yang lain. Selanjutnya, penyair puisi embling mengutamakan unsur kelakar tanpa ada unsur tersirat. Contoh puisi embling berjudul Hoax. Hoax, negeri serba hoax, pemberi kebenaran hoax, penyampai bukti hoax, tak sepaham hoax, pembela hak hoax, hoax. Setelah kita melihat dan mendengar pembacaan puisi embling tadi, kita juga dapat menyimpulkan citraan atau imaji serta makna puisi berjudul Hoax. Citraan yang digunakan puisi tersebut yaitu pendengaran dengan menggunakan imaji auditory. Mengapa? Karena hoax bisa kita simpulkan dengan alat indera telinga kita, karena setiap kabar itu dapat sampai ke telinga kita. Yang ketiga, puisi tipografi. Puisi tipografi merupakan salah satu jenis puisi yang mempunyai pandangan bahwa bentuk atau wujud fisik puisi dapat memperkuat ekspresi dari suatu puisi itu sendiri. Puisi tipografi juga memiliki wujud fisik yang dianggap sebagai salah satu unsur puisi yang memiliki tanda dan makna tertentu. Pada akhirnya, wujud fisik dari puisi tipografi tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan makna puisi. Imaji dan citraan puisi tipografi Sutarji Kasubari, tragedi Sika dan Lengka. Apabila kita melihat puisi tersebut, maka imaji yang dapat kita analisis adalah menggunakan imaji visual.
dengan citraan penglihatan. Karena kasih dan winka itu tidak memiliki arti yang secara langsung apabila tidak dimaknai, sehingga kita hanya bisa melihat pada bentuk puisi tersebut. Jika kita analisis lebih dalam makna puisi tersebut, winka kebalikan dari kawin, yang dapat kita artikan sebagai perkawinan yang gagal. Sihka kebalikan dari kasih, artinya karena perkawinannya gagal, maka kasih itu menjadi kebencian. Baris yang menuju ke kanan artinya makin besar tingkatannya, sedangkan baris yang menjauh ke kiri artinya makin mengecil. Sementara lari yang terdiri dari hanya satu suku kata bisa bermakna orang yang kawin itu sudah putus dan menjalani hidup sendiri-sendiri. Yang keempat, puisi tanpa kata. Puisi tanpa kata merupakan jenis puisi yang tidak menggunakan kata pada saat mengungkapkan ekspresi. Contoh puisi tanpa kata dapat kita lihat. Puisi ini berjudul Mati. Pada lari atau baris pertama hanya garis, kemudian ada huruf M. Lanjut kedua ada huruf A. Kemudian baris atau lari ketiga hanya ada huruf T, dan terakhir ada huruf I, kemudian diberi garis lagi, kemudian ada I, diberikan tanda seru beberapa kali oleh pengarang. Puisi tanpa kata tersebut juga masih bisa kita analisis dari makna dan citraan. Jika dilihat dari huruf per huruf yang membentuk kata mati, dengan huruf I ditulis 2 kali, maka bisa kita simpulkan bahwa makna puisi ini adalah perintah untuk melarang atau mengakhiri sesuatu. Karena tanda seru merupakan perintah ataupun larangan, dan mati adalah penutup segala sesuatu. Selanjutnya, puisi minim kata. Puisi minim kata sendiri dapat didefinisikan sebagai jenis puisi kontemporer yang tidak terlalu menggunakan banyak kata. Hanya saja lebih berfokus pada penggunaan simbol selain kata. Misalnya seperti huruf, garis, bahkan juga tanda baca. Atau hanya kata-kata konkret saja yang digunakan oleh pengarang. Kita dapat melihat puisi karya Sitor Situmorang yang berjudul Malam Lebaran. Puisinya hanya 1 baris dengan kalimat bulan di atas kuburan. Selanjutnya, puisi Malam Lebaran karya Sitor Situmorang dapat juga kita analisis baik dari makna maupun citraan. Apabila kita melihat puisi tersebut menggunakan kata bulan, berarti citraan yang digunakan penyair yaitu citraan penglihatan. Dan sudah tentu imaji yang digunakan adalah imaji visual. Selanjutnya, makna. Bulan menyimpulkan keindahan, kebahagiaan, sedangkan kuburan menyimbolkan kesepian, kematian, ataupun kesedihan. Jadi ini adalah satire buat orang-orang yang bahagia bersama keluarga saat berlebaran, tanpa memikirkan orang yang tidak bisa berbahagia
yang jauh dari keluarga karena keadaan tanpa mengeluarkan zakat ataupun sedekah ataupun hal-hal kebaikan yang lainnya, agar yang merasa bersedih tadi dapat juga menikmati kebahagiaan. Selanjutnya yaitu puisi multilingual. Puisi multilingual sendiri merupakan salah satu jenis puisi yang lebih banyak menggunakan kata atau kalimat dalam berbagai bahasa, mulai dari bahasa daerah hingga bahasa-bahasa asing yang dibuat menjadi satu buah puisi. Dapat kita lihat pada contoh ini, puisi multilingual yang berjudul Merapi. Pada bait pertama, puisi ini menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada bait kedua, puisi ini menggunakan bahasa Jawa, sehingga puisi ini multilingual atau banyak bahasa. Puisi Merapi tadi dapat kita analisis dari citraan dan makna. Apabila dilihat dari penggunaan katanya, citraan yang digunakan yaitu penglihatan dengan imaji visual. Lalu, makna yang ingin disampaikan pada puisi tersebut yaitu keagungan Merapi sebagai ciptaan ilahi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penjelasan saya tadi ada kesalahan dari saya, Bapak Ibu dan anak-anak semua dapat menulis di kolom komentar agar kita diskusikan bersama-sama. Rasanya itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.